Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Kali ini nih, kita punya banyak sumber menarik. Ada artikel, opini, bahkan diskusi online. Kita mau gali satu, jebakan berpikir yang mungkin kita nggak sadar sering kena. Nirvana fallacy. Pernah nggak sih Anda merasa solusi yang ada sekarang kok rasanya kurang pas gitu ya, hanya karena kita kebayang ada pilihan lain yang kayaknya jauh lebih sempurna? Nah, bisa jadi itu tandanya. Misi kita hari ini, bantu Anda kenali pola pikir ini, lihat dampaknya, dan ya, cari cara menyikapinya. Oke, jadi apa sih sebenarnya Nirvana fallacy ini? Kenapa jadi masalah kalau kita bandingin sama yang ideal? Jadi gini, istilah ini kan dipopulerkan oleh Harold Demsetz, ya, seorang ekonom. Intinya tuh nunjuk ke kecenderungan kita buat bandingin pilihan atau solusi, ya, yang ada di depan mata, yang realistis gitu. Dibandingin sama standar nirwana, standar ideal yang seringnya, ya ampun, nggak realistis, atau bahkan mustahil dicapai. Akibatnya apa? Ya solusi yang sebenarnya udah lumayan bagus, atau paling nggak satu langkah maju lah. Malah ditolak mentah-mentah. Alasannya, ya karena nggak sempurna. Ini mirip banget sama yang namanya perfect solution fallacy. Jadi solusi dianggap gagal total cuma karena nggak beresin masalah 100%. Kayak kata Voltaire gitu loh yang terkenal. Yang sempurna adalah musuh dari yang baik. Oke, menarik. Yang sempurna musuh dari yang baik. Definisinya cukup jelas sih. Tapi gimana bentuknya di dunia nyata? Maksudnya contoh konkretnya gitu. Sumber-sumber tadi kan ngasih contoh ya, dari kebijakan sampai keputusan pribadi. Betul-betul. Contoh yang lumayan gamblang itu mungkin dari artikel opini di Siwa 5 News yang Anda bawa tadi. Walaupun fokus utamanya ke logical fallacy umum di kebijakan kesehatan ya. Tapi ini ngasih gambaran bagus gimana ngejar solusi ideal yang logikanya cacat. Mirip Nirvana fallacy itu bisa bahaya. Misalnya nih, kebijakan soal dokter asing. Boleh praktek tanpa wajib bahasa Indonesia. Oh iya, saya baca sekilas itu. Asumsinya teknologi cukup gitu ya. Nah, itu dia. Asumsinya keliru banget. Masa teknologi bisa gantiin komunikasi langsung dokter-pasien? Anamnesis itu. Kan krusial banget buat diagnosis. Atau ada lagi ide, memangkas drastis waktu pendidikan dokter spesialis jantung. Alasannya biar cepat. Kedengarannya ideal kan? Cepat gitu. Tapi yang ngabaikan standar keselamatan pasien, ngabaikan kompleksitas ilmunya. Nah, di sini tuh kelihatan. Kebutuhan nyata di lapangan dibandingin sama solusi sempurna yang dipaksain dan malah beresiko. Wah, iya juga ya. Jadi itu contoh nyata gimana pola pikir harus sempurna atau nggak sama sekali bisa bahaya dampaknya. Sumber lain yang kita lihat kayak dari logical evaluation sama intelligent speculation juga nyebutin contoh lain kan yang lebih sehari-hari mungkin. Kayak nolak pakai sabuk pengaman karena ya kecelakaan fatal toh masih bisa aja kejadian. Iya, atau itu tuh soal vaksinasi. Nah, iya. Nolak vaksin karena efektivitasnya nggak 100%. Atau ada potensi efek samping, sekecil apapun itu. Intinya nuntut jaminan absolut gitu ya. Padahal di dunia nyata kan jarang ada yang absolut. Bener banget. Jadi nggak mau kompromi sama sekali. Tepat. Dan jebakan ini, ya ampun, gak cuma di level kebijakan loh. Artikel dari Nest Labs itu ngingetin gimana ini bisa nyelip ke keputusan pribadi kita mungkin. Kita jadi nunda-nunda mulai proyek, nulis, atau bikin karya apa gitu. Karena ngerasa hasilnya belum bakal sempurna. Takut nggak sesuai sama ekspektasi ideal di kepala kita aja. Waduh, itu saya banget kadang-kadang. Perfeksionis yang malah jadi nggak mulai-mulai. Nah, bisa jadi itu salah satu bentuknya. Terus, diskusi di Reddit yang Anda kasih itu juga menarik. Itu ngaitin ini sama dinamika politik. Kadang kan ada gagasan politik yang kedengarannya wah banget gitu. Tapi daya tariknya itu bukan karena analisis kebijakannya mateng, tapi lebih karena ngejual visi utopis, semacam nirwana politik gitu. Oh, jadi kayak janji surga gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini kan memicu perdebatan klasik. Mending kita fokus ke perbaikan kecil-kecil tapi nyata, bertahap gitu, incrementalisme. Atau cara itu justru cuma nunda-nunda solusi fundamental yang benar-benar dibutuhin. Sumber itu nunjukin ada argumen kuat di kedua sisi sih. Penting buat kita lihat secara objektif aja.
Perdebatan yang nggak ada habisnya ya itu, incremental versus fundamental. Tapi nih, kalau kita udah mulai sadar nih sama potensi jebakan nirvana fallacy ini, baik pas nilai kebijakan, kerjaan, atau mungkin ide politik tadi, gimana caranya biar kita nggak gampang kejeblos? Ada saran praktis nggak dari sumber-sumber kita tadi? Ada beberapa sih. Sumber kayak Nest Labs itu ngasih saran praktis. Salah satunya, coba deh adopsi pola pikir perbaikan bertahap, incremental improvements gitu. Sadari aja kalau kemajuan itu seringnya ya dikit-dikit. Nggak bisa langsung lompat jadi sempurna. Kayak naik tangga lah satu-satu. Oke, fokus ke langkah kecil ya. Iya. Terus, coba tetapkan target-target antara yang realistis. Jadi ada pencapaian kecil yang bisa dirayain. Dan yang mungkin paling penting nih, itu melatih metakognisi. Metakognisi apa tuh? Gampangnya sih, kemampuan buat sadar dan paham sama proses berpikir kita sendiri. Jadi kita lebih peka gitu, kapan standar cukup baik itu sebenarnya udah pas buat situasi sekarang. Tapi ya bukan berarti berhenti berusaha jadi lebih baik ya, tetap buka ruang buat perbaikan ke depan. Oke. Jadi semacam self-awareness gitu ya, sadar sama cara mikir sendiri. Betul. Ini bukan soal nurunin standar kok, tapi lebih ke, gimana ya, realisme sama pragmatisme aja. Kapan harus bilang, oke, ini cukup untuk sekarang. Sip. Jadi intinya emang soal kesadaran ya. Sadar kapan kita lagi bandingin apel, solusinya tadi tangan, sama jeruk khayalan, si ideal yang mungkin cuma bayangan. Kalau kita bisa kenali polanya, harapannya bisa bikin keputusan yang lebih bijak, lebih membumi. Baik buat diri sendiri, kerjaan, atau pas nilai solusi di ruang publik. Persis. Dan mungkin ini ya sebagai penutup, buat bahan renungan Anda di rumah. Coba deh direnungkan, seberapa sering sih kita, mungkin tanpa sadar ya, nahan diri atau nolak sebuah kemajuan yang sebenarnya udah baik. Hanya karena kita terobsesi ngejar kesempurnaan yang, ya, mungkin cuma ilusi aja. Terus, gimana caranya biar kita bisa tetap pegang idealisme sebagai kompas, tapi nggak bikin idealisme itu jadi belenggu yang malah ngehalangin kita ambil langkah nyata hari ini?